di negara dengan populasi terbesar di dunia. Menjaga keamanan dan ketertiban bukan sekadar tugas rutin ini, adalah fondasi stabilitas nasional. Respons Tiongkok terhadap kejahatan modern bukanlah sekadar menambah jumlah polisi di jalanan. Ini adalah sebuah jaringan pengawasan canggih, kecerdasan buatan, dan analitik prediktif yang bekerja bersama dalam skala masif. Malam ini, kita akan membahas bagaimana Tiongkok mentransformasi keamanan publik dengan teknologi paling mutakhir, dan apa artinya semua ini bagi masa depan penegakan hukum di seluruh dunia. Dorongan untuk menciptakan keamanan pintar di Tiongkok dimulai seiring dengan percepatan urbanisasi yang luar biasa. Mengelola megacity seperti Beijing dan Shanghai masing-masing dengan lebih dari 20 juta penduduk membutuhkan tingkat otomasi yang jauh melampaui kemampuan manusia. Hasilnya adalah sebuah sistem kepolisian yang sangat terhubung, bergantung pada data real-time, analitik berskala besar, dan pemantauan yang terintegrasi secara nasional. Ini bukan lagi sekadar polisi yang berpatroli, melainkan sebuah ekosistem digital yang mengawasi, menganalisis, dan merespons setiap saat. Salah satu program paling ambisius dalam ekosistem ini adalah Sharp Eyes atau Shu Lian Gong Cheng. Namanya merujuk pada slogan propaganda lama dari Partai Komunis, yang artinya rakyat memiliki mata yang tajam. Tujuannya sederhana namun masif, memastikan setiap ruang publik di negara itu berada di bawah pengawasan mulai dari jalan utama di kota besar hingga geng-geng sempit di pedesaan. Kamera-kamera ini tidak hanya dipasang oleh pemerintah, tetapi juga diintegrasikan dengan kamera keamanan milik warga di lingkungan mereka yang dapat diakses oleh polisi setempat. Kapabilitas utamanya mencakup pengawasan penuh atas area perkotaan dan pedesaan, pemantauan berbasis kecerdasan buatan terhadap kendaraan dan pola pergerakan yang mencurigakan, serta integrasi dengan aplikasi pelaporan warga di ponsel pintar mereka. Tujuan akhirnya adalah deteksi dan intervensi yang lebih cepat, yang secara teoretis dapat menghentikan kejahatan, bahkan saat sedang berlangsung, atau sebelum eskalasi terjadi. Jika Sharp Eyes adalah jaringannya, maka teknologi pengenalan wajah adalah tulang punggung dari ekosistem keamanan Tiongkok. Dari stasiun kereta bawah tanah hingga gerbang sekolah, dari pusat perbelanjaan hingga persimpangan jalan yang ramai, individu dapat diidentifikasi hanya dalam hitungan detik. Aplikasinya sangat luas, mulai dari menangkap buronan yang berbaur di tengah keramaian, menyaring penonton pada akora-akora besar, hingga membuat daftar hitam dan sistem peringatan secara real-time. Teknologi ini juga digunakan untuk tujuan kemanusiaan, seperti melacak orang hilang termasuk anak-anak dan lansia penderita demensia. Para pendukung menyebutnya sebagai penyelamat nyawa yang efisien. Namun, para kritikus memperingatkan bahwa ini adalah langkah menuju masyarakat tanpa anonimitas, di mana setiap wajah adalah data yang dapat dilacak. Lebih jauh dari sekadar pengawasan, kepolisian, Tiongkok kini memanfaatkan big data untuk melakukan apa yang disebut predictive policing, atau kepolisian prediktif. Dengan menganalisis data dalam jumlah masif, sistem AI mereka mencoba memprediksi di mana dan kapan kejahatan kemungkinan besar akan terjadi. Mereka juga memberikan skor perilaku berdasarkan pola pergerakan seseorang dan menganalisis identitas lintas database yang berbeda. Data yang dianalisis mencakup catatan kriminal, riwayat perjalanan, bahkan perilaku online dan kejanggalan dalam transaksi keuangan. Idenya adalah mencegah kejahatan sebelum terjadi. Namun, hal ini memunculkan pertanyaan etis yang mendalam. Sejauh mana batas prediksi yang dapat diterima sebelum melanggar hak individu? Kemampuan Tiongkok untuk mengamankan kerumunan masif banner-banner diuji selama acara-acara besar, seperti Shanghai Expo dan Olimpiade Beijing. Disinilah seluruh arsitektur keamanan pintar mereka bekerja secara harmonis. Drone pengawasan terbang di atas kerumunan, menyediakan pandangan dari udara, titik pemeriksaan biometrik, memverifikasi identitas ribuan orang per jam. Analitik perilaku berbasis AI, memantau pergerakan massa untuk mendeteksi potensi kepanikan atau aktivitas mencurigakan. Bahkan pemindaian keamanan dan kesehatan dilakukan secara langsung dan terintegrasi. Semua ini bertujuan untuk memastikan acara berskala global berjalan dengan aman dan lancar, menunjukkan kepada dunia kapabilitas teknologi mereka. Namun, tantangan keamanan modern tidak hanya terjadi di dunia fisik. Tiongkok menghadapi gelombang besar penipuan siber dan scam melalui telekomunikasi yang merugikan warganya miliaran dolar setiap tahun. Untuk melawannya, kecerdasan buatan kini dikerahkan untuk melacak pola-pola mencurigakan di dunia digital. Sistem ini memantau transfer dana mendadak dalam jumlah besar, mengidentifikasi jaringan penipuan online yang kompleks, dan menjelajahi aktivitas di darknet. Operasi gabungan antara unit siber dan penegak hukum tradisional telah berhasil membongkar ribuan kelompok kriminal siber, menunjukkan bahwa pengawasan mereka meluas hingga ke ranah digital. Bagaimana persepsi publik terhadap sistem pengawasan yang begitu luas ini? Survei internal yang dilakukan di Tiongkok menunjukkan
tingkat dukungan publik yang kuat. Banyak warga merasa lebih aman di ruang publik, terutama karena tingkat kejahatan dengan kekerasan di Tiongkok relatif rendah dibandingkan negara-negara besar lainnya. Rasa aman ini seringkali dianggap sebagai imbalan yang sepadan. Namun, perdebatan sengit tetap berjalan, terutama di luar Tiongkok, di mana garis batas antara privasi dan perlindungan. Apakah sentralisasi data sebesar ini berisiko menciptakan kekuasaan yang tak terkendali, dan bagaimana kita memastikan teknologi ini tidak disalahgunakan atau menghasilkan bias yang merugikan kelompok tertentu? Ini adalah pertanyaan fundamental tentang bagaimana masyarakat modern menyeimbangkan kebebasan dan keamanan di era di mana teknologi dapat melihat segalanya. Model keamanan berteknologi tinggi ini tidak lagi terbatas di dalam perbatasan Tiongkok. Negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin kini mulai mengimpor sistem pengawasan dan AI policing dari Tiongkok. Mereka tertarik pada biaya yang lebih rendah dibandingkan alternatif dari Barat dan efektivitas yang telah terbukti. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan strategis yang lebih besar. Apakah Tiongkok sedang dalam proses menetapkan standar keamanan global di masa depan? Atau apakah ini menciptakan sebuah bentuk ketergantungan geopolitik baru, di mana negara-negara lain terikat pada ekosistem teknologi Tiongkok? Pada akarnya, pendekatan Tiongkok terhadap kepolisian berteknologi tinggi sedang mentransformasi keamanan publik dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Bagi sebagian orang, ini adalah kemenangan mutlak teknologi dalam menciptakan masyarakat yang lebih aman dan teratur. Bagi yang lain, ini adalah sebuah peringatan keras akan hilangnya privasi dan potensi kontrol sosial yang berlebihan. Satu hal yang pasti, era pengawasan digital baru saja dimulai, dan dampaknya akan dirasakan oleh setiap masyarakat di dunia yang terus memperdebatkan keseimbangan krusial antara kebebasan dan perlindungan. Terima kasih telah menonton. Jika Anda tertarik dengan analisis mendalam seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami berikutnya.